Tiada hari tanpa bekerja, Lur. Meski badan sedikit lelah, aku tetap semangat. Hari ini, aku diminta bantu-bantu di tempat usaha oleh-oleh khas Subang milik Cek Deden. Salah satunya kerupuk dapros. Sebelum ikut proses pembuatan, aku mesti ngambil bahannya di penggilingan gabak. Dalam sehari, usaha kerupuk dapros Cek Deden mengolah sekitar 30 kg beras putih. Bos! 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 Apa tuh? Beras yang mau diantar, yang mana bos? Ya itu tuh, bawa aja sana, bawa. Yuk bawa. Oh iya bos! Yuk, siap hati-hati dulu. Siap, Bos. Kalau gitu, berasnya langsung tak antar ke rumah si Ece supaya lebih cepat produksi daprosnya. Sebenarnya lumayan jauh, Lur, bawa gerobaknya. Tapi nggak masalah, aku nggak boleh banyak mengeluh. Kuat dilakoni, nek ra kuat, yo tetap dilakoni, Lur. Bu, Ya. antar beras nih bu. Ya, ini mah gabah, Dul. Hah? Gabah? Serius bu? Iya, salah. Bukan beras. Ya, ini juga gabah. Iya, salah. Maaf bu, Iya. salah bawa saya. Si bos tadi salah nunjuk. Maaf ya bu ya. Dul, iya. Udah, saya ambil lagi bu. Iya. Piye toh si Bos? Tadi katanya iki karung isi beras. Terpaksa nek gerobak lagi iki, Lur. Ono-ono wae. Emang berasnya pesen berapa banyak bu? Karung. Oh cuma sekarang? Iya. Oh salah saya berarti. Sekarung. Ya, maaf ya bu ya. Iya. Wah iki yang sering terjadi di zaman sekarang. Sibuk sendiri sama HP, jadi nggak fokus sama kerjaan. Ojo dicontoh yo, Lur. Bos! 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 Dul, apa Dul? Salah ini bos! Kenapa salah? Ini bukan beras, ini Apa gabah! Oh gitu ya, gabah ya. Kamu salah ngambil kali. Bos yang tadi salah nunjuk! Beras mana Iya, yang orang tadi diantar? saya nunjuk ke depan. Ah, Dekat mesin ambil sana. makanya bos, kerja jangan main HP mulu. Saya jadi bolak-balik. Ya, maafin saya Dul, maaf ya. Bu, ini bu, berasnya udah bener ini bu. Tolong ditumbuk separuh ya, Dul. Ditumbuk Buat- separuh, Bu? Iya, buat bikin dapros. Oh, iya bu. Iya. Membuat kerupuk dapros sebenarnya sangatlah mudah. Hanya saja butuh kesabaran dan ketelitian mengolah bahan dasar tepung beras dan tapioka. Tepung beras harus ditumbuk dahulu sampai benar-benar halus. Iki sangat berpengaruh dengan hasil jadi daprosnya. Tumbukan yang halus
akan membuat tekstur dapros lembut. Kalau soal manfaat tepung beras, nggak usah ditanya lagi. Tepung beras punya zat yang berguna merangsang perbaikan sel kulit dan kaya akan vitamin B. Asalkan benar cara pengolahan nih. Jangan lupa, tumbukan beras harus diayak lagi sampai menjadi tepung yang halus. Bu, ini Bu, berasnya Bu, udah ditumbuk Bu. Iya, taruh aja, Bu. Tolong anterin ke TAI. Ini kasih teh. Iya. Oh, ya Bu. Iya, ya. Dari sini, tepung akan dikukus selama kurang lebih setengah jam. Tujuannya sudah tentu mengikat adonan agar tidak mudah hancur. Selain dengan pengukusan, akan membuat tekstur dapros lebih renyah dan tahan lama. Wis, cukup iki. Tinggal mengangkat tepung beras dari tungku dan mendinginkannya pada suhu ruangan. Setelah itu, tepung beras dicampur aci atau tepung tapioka. Bumbu dan perasannya juga sekalian ditambahkan yo. Aduk merata dan tambahkan air sampai jadi adonan kalis. Di sini ini volume air mesti dijaga. Jangan sampai adonan dapros terlalu encer. Lanjut lur. Tambahkan pewarna makanan supaya daprosnya makin meriah. Kalau si Ece biasanya bikin warna merah, kuning, dan hijau. Warna khas kerupuk dapros dari Jawa Barat. Selanjutnya, adonan dapros dicetak. Seperti namanya, bentuknya seperti ros alias bunga mawar. Mencetak dapros dengan cara manual begini butuh keahlian jari yang luwes lur. Tapi tangan-tangan terampil pekerja di rumah si Ece iki nggak perlu diragukan lagi. Mereka terbiasa kerja cepat dan hasilnya memuaskan. Kalau sudah, dapros langsung dikukus lagi selama 20 menit supaya lebih menyatu dan tahan lama. Kukus dengan api kecil tapi stabil yo. Masih belum selesai lur. Dapros harus dijemur sebentar. Setelah itu baru bisa dikemas dalam plastik rapat. Kerupuk dapros biasanya banyak ditemui di acara hajatan masyarakat Sunda seperti pernikahan, khitanan, dan lainnya. Meski mulai langka di pasaran, dapros masih digemari banyak orang lur. Jadi nggak akan sulit memasarkan produksi asli Jawa Barat yang satu iki. Neng Pipi dan Teh Ayi mau mengolah dapros jadi karecek khas Sunda. Bumbunya antara lain bawang putih, kencur, cabai rawit, cabai hijau, gula, dan garam. Untuk isi karecek lainnya ada telur, tahu, daun bawang, makaroni, dan bakso ikan. Urusan bumbu dipegang Teh Ayu. Gampang kok, tinggal mengulek semua bumbu sampai halus. Kalau Neng Pipit, kebagian tugas memotong bahan. Bawang putih dan kencur yang dihaluskan seperti iki punya segudang manfaat yo. Misalnya mengobati diare, sakit tenggorokan, batuk-batuk, sampai masalah masuk angin. Cocok untuk menangkal virus di masa pandemi seperti sekarang.
Teh Ai, Ya? ini disuruh ibu antar dapros. Oh iya, makasih ya, Dul. Oh, ya teh. Untuk isi karecek sebenarnya sangat beragam. Kali ini pakai makanan kesukaannya Teh Ayu, tahu kuning dan bakso ikannya. Kalau semua bumbu dan isi karecek sudah siap, langsung dimasak wae iki. Tumis bumbunya dulu. Kalau sudah berubah warna kecoklatan, tambahkan air, lalu masukkan semua bahan isi karecek. Sambil diaduk supaya bumbunya merata yo. Karecek khas Sunda biasanya tidak terlalu berkuah, alias agak nyemek. Wah, iki aroma sedapnya sudah keluar semua. Tandane karecek dapros sudah mateng. Tampilannya bikin lapar banget toh lur. Warna-warni dapros dan isi karecek lainnya juga tambah menggoda selera iki. Wis, langsung santap wae iki. Bu, saya duluan ya Bu ya. Iya, iya. Buru lapar nih Bu. Suapan pertama langsung terasa nikmatnya. Kerupuk dapros nggak hanya enak dinikmati dengan cara digoreng. Si kerupuk langka ini juga cocok dimasak karecek pedas, gurih dan bikin nagih. Kalau pada penasaran rasanya, monggo langsung coba di rumah yo. Kalau yang di sini sudah jelas jatahku. Lur, petualanganku hari ini berlanjut di Desa Widoro Kandang, Kecamatan Sidorejo, Magetan, Jawa Timur. Aku sengaja lur, tidak menggunakan motor. Lumayan toh, mengayuh sepeda selama 1 jam dapat membakar sekitar 800 kalori. Apalagi disuguhi pemandangan indah dari bawah kaki Gunung Lawu, hamparan sawah dan kebun, serta para petani yang sedang meladang. Wih, apik tenan toh. Ngomong-ngomong, itu aku yo koyo kenal. Iyalah, Pak Botak toh. Pak Botak! Hei, Pak Botak! Pak Botak, Oh, lagi nyari apaan di sini, di sawah? cari bekecot. Cari bekecot kok di sawah gini? Siapa yang nyuruh? Disuruh Bu Wati katanya cari bekecot di sawah. Disuruh Bu Wati? Iya. Berarti Bu Wati salah orang. Oh. Sebenarnya aku yang disuruh cari tuh. Waduh lur, piye toh? Sebetulnya aku yang dipesenin dari semalam sama Bu Wati untuk cari bekicot sebagai bahan baku utama masakan di warung makannya. Kebun-kebun sayur itu orang sini juga nyebut sawah. Tapi kayaknya Bu Wati tertukar antara aku si Gundul dan Pak Botak. Maklum toh, sama-sama plontos. Yuk udah cari sana, yuk. Tak temenin. Ayo. Dilalah, Pak Botak juga belum biasa cari bekicot. Sini toh Pak, tak tunjukin caranya. Pak, sini aja Pak. Loh. Dul, Ya Pak. kok nggak di kebun sayur? Pak, sekarang kan panas Pak. Jadi nih, bekicot itu tempat hidupnya
Yang penting dia teduh, nggak basah. Nah, iki lho Pak Botak. Bekicot paling suka beraktivitas di tempat teduh dan sedikit lembab seperti ini. Kalau di sawah, yo jelas ndak toh Pak. Nih, bos satu. Pak Botak cari sana, saya cari sana. Kalau musim hujan, mencari bekicot mudah lur. Tapi saat musim kemarau, bekicot agak sulit ditemukan. Jadi, mencari bekicot harus lebih jeli. Hewan yang berasal dari Afrika Timur ini seringkali dianggap sebagai hama. Padahal, kalau diolah, hewan yang disebut juga sebagai siput darat ini bisa jadi masakan yang lezat loh. Dul, Ya Pak, udah dapat banyak. hampir penuh Pak. Wah, ini saya dapat banyak ini. Udah yuk, pulang yuk. Ayo. Udah sini, bos sini. Dah, yuk. Dah. Dul, Ya Pak. ini yang ngasihkan Bu Wati gundul aja ya. Bapak Aku, kemana? aku masih ada kerjaan. Oh gitu? Iya. Yowis. Tak setor ya. Sebelum diolah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, cuci dulu bekicot dengan air mengalir. Gunanya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel dari tempat hidupnya. Kemudian rebus bekicot. Jangan langsung menggunakan air mendidih yo, karena nanti bekicot akan langsung mati dan sulit dikeluarkan dari cangkangnya. Nah, kalau menggunakan air hangat kayak gini, bekicot dengan sendirinya akan keluar dari cangkang. Eits, jangan lihat dari tubuhnya yang berlendir gini yo. Kalau sudah dimasak dengan bumbu, dijamin lur, rasanya nagih. Di Perancis saja, bekicot dianggap sebagai makanan mewah loh lur. Harganya mencapai lebih dari Rp50.000 per 6 bekicot yang telah direbus. Kalau sudah diolah, walah, bisa lebih mahal lagi. Apalagi kalau satu panci besar gini. Oh iya lur, proses perebusan bekicot ini merupakan proses paling penting. Soalnya selain untuk menghilangkan lendir dan bau amis dari tubuhnya, juga untuk menghindari adanya reaksi alergi dan keracunan akibat mengkonsumsi bekicot yang tidak bersih. Nah, kalau sudah ditiriskan, lalu siram dengan air dingin untuk menghentikan proses pematangan. Kalau tidak, daging bekicot bisa alot lur. Sekarang tinggal memisahkan daging bekicot dari cangkangnya. Mas, untuk ngilangin lendirnya ini supaya benar-benar keset-set tuh, kasih apa tuh Mas? Campur apa Mas? Cukup direbus saja, cukup. Oh, cuma direbus itu aja toh? Ya. Oh, Kalau di bekicot Magetan ini, yo perebusan tanpa tambahan bahan apapun, membuat rasanya tetap terjaga. Sing penting digodoknya yang lama. Dul, ini nanti habis ini cuci ya, kasih Mbak E. oh ya Pak.
Tahap terakhir tinggal memasaknya dengan bumbu rica lur. Bumbunya sing penting pedes, bahan-bahannya macem-macem. Ada cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, gula jawa, dan gak lupa daun jeruk. Ruami toh. Bumbu halus kemudian dimasak dalam minyak panas hingga matang supaya tidak bau langu dan tidak cepat basi. Mbak, ini Mbak daging bekicotnya Mbak. Oh iya, taruh sini aja. Bumbunya sedap banget ya Mbak. Mau pengen? Tunggu di warung aja ya. Begitu? Ya, sudah ada Oh yang iya. matang. Yaudah saya kesana dulu Mbak ya. Ya, oke. Kalau bumbu sudah matang, masukkan bekicot. Lalu tambahkan garam, kaldu bubuk, dan kecap. Aduk hingga matang. Walah, tidak sabar aku. Habis bekerja keras harian, perut lapar. Cocok banget kalau disajikan makanan siang nikmat koyo iki. Langsung gaspol tuh lur. Lur, nih masakan bekicotnya udah jadi ya. Ini rica-rica bekicot. Nah, yang ini nih, bekicot goreng. Aku mau nyicipin yang rica-rica dulu nih. Mantap lur, rica-rica bekicotnya. Jadi dagingnya empuk, dengan tekstur ada sedikit kenyal-kenyal gitu ya. Itu ciri khas daging bekicot. Kalau untuk rasanya sendiri, untuk daerah-daerah Magetan ini, dia cenderung agak manis. Jadi walaupun rica-rica, dia pedas, tapi pedas manis. Pas banget sih buat lidah-lidah orang Jawa. Karena proses persiapan dan pengolahan yang lama dan tepat, menjadikan tekstur daging bekicot sempurna banget. Dagingnya kenyal, tapi tidak alot. Lendirnya pun sudah hilang, berganti dengan bumbu rica yang meresap hingga ke dalam dagingnya. Jos gandos iki lur, makin mantep karena dipadu dengan nasi hangat. Wih, ini pelipur lapar namanya lur. Kita bawa bekicot gorengnya sambil nongkrong, nonton TV, atau nonton Jejak Si Gundul. Nah, ngemil bekicot goreng. Kalau buat makan gini sih, aku lebih memilih rica bekicotnya lur. Tapi kalau buat ngemil, wih, gak kalah enak deh bekicot keringnya. Di warung bekicot Magetan ini, ada berbagai rica lainnya lur. Ada rica entok dan rica kelinci. Ada juga iwak kali dan udang goreng kering lur. Mantep lah. Walah lur, pas bener iki. Habis kerja seharian, makan nasi dan lauk enak begini. Energi langsung pulih kembali. Ya wis ya lur, aku mau lanjut menikmati makan siangku dulu. Ini dia yang ditunggu. Akhirnya datang juga jemputannya. Ayo, tarik Pak. Dol, kita bang Dol. Ini Pak kebunnya Pak. Oke, iki. Aku mau bantu Pak Yanto memanen tebu. Tebu
termasuk tanaman perdu yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Tebu dapat tumbuh baik kalau kondisi tanahnya bagus. Maksudnya tidak kekurangan air, tapi juga tidak terlalu basah. Pada tanah yang agak kering, tebu paling cepat dipanen setelah 12 bulan. Tapi kalau di daerah yang ketersediaan airnya mencukupi, biasanya dipanen setelah 8 bulan. Dalam sekali panen, truk Pak Yanto bisa memuat beberapa rit tebu yo. Tebu yang sudah ditebang biasanya diikat, jadi lebih mudah memuatnya dalam truk. Sudah penuh iki, ayo langsung bawa ke pabrik aja, biar nanti truk berikutnya yang memuat sisanya. Caraku dan kawan-kawan menumpang seperti ini sebaiknya jangan ditiru ya. Apalagi kalau yang nggak terbiasa bisa bahaya. Langsung bongkar muatan, Pak. Tebu yang baru biasanya tidak langsung diolah, tapi disimpan di gudangnya. Nah, kalau dioper seperti ini, penak toh? Jadi cepat selesai nurunin muatannya. Bantu di gula, Dul. Apa? Bantu di gula. Bantu proses gula. Ya. Oh ya, Pak. Pak, aku mau gula. Oh ya. Selanjutnya, tebu masuk ke penggilingan. Batang tebu akan dipres sampai keluar sarinya. Sudah tahu toh, air tebu banyak manfaatnya. Antara lain, banyak mengandung kalium yang mampu mengurangi ketegangan pada pembuluh darah. Kemudian, air tebu langsung dialirkan ke tempat pemasakan. Oh iya, batang yang sudah dipres biasanya langsung dijemur. Nantinya bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Pemasakan gula dimulai sejak jam 6 pagi hingga jam 4 sore. Total ada 7 kawah di sini. Gula dimasak pada kawah pertama. Setelah mulai mengental, dipindahkan ke kawah kedua. Proses yang sama dilakukan hingga kawah ke-6 yo. Nah, kalau anyaman bambu di kawah ini, fungsinya memecah buih saat gula mulai mendidih. Ini kawah terakhir yo. Kalau sudah di sini, artinya gula sudah matang dan siap dicetak. Ini loh, alasannya kenapa dinamakan gula tumbuh. Yo karena wadahnya terbuat dari tumbuh. Satu tumbuh berisi 150 kg. Dalam sehari, pabrik yang sudah dikelola 3 turunan ini bisa menghasilkan ratusan gula tumbuh. Semuanya dikirim ke berbagai kota di sekitar Kudus dan kota-kota besar lainnya. Dul, bantu angkat gula, Dul. Oh, ya, Pak. Dul, dikasih gula Pak Bunga, Dul. Oh, ini kasih Mbak Bunga. Ya. Oh ya, Pak.
Bu Indri dan Mbak Bunga minta dibawakan gula tumbuh. Katanya sih untuk membuat cake. Mbak Bunga? Oh iya, Dul. Ini Mbak, gula tumbuhnya Mbak. Oh, iya, makasih ya, Dul. Oh, ayo, Mbak. Mbak Bunga sudah menyiapkan bahan adonan cake. Yang spesial, cake ini dibuat dari kulit pisang loh. Kulit pisang dikukus selama 10 menit, lalu ditumbuk sampai halus. Gula tumbuhnya diiris dulu ya, supaya mudah larut saat dikocok. Sip. Gula tumbuh dikocok bersama telur. Jangan lupa beri vanili dan pengembang kue. Lalu tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Sambil tetap diaduk yo. Kalau sudah, baru masukkan mentega cair. Kemudian masukkan kulit pisangnya. Oh iya, pisangnya juga bisa dijadikan topping. Pisang yang dipakai bisa apa aja yo. Kalau yang paling enak sih katanya pisang Raja Nangka. Jangan lupa siapkan loyang yang sudah diolesi mentega dan ditaburi terigu. Fungsinya supaya adonan kue mudah dilepaskan dari loyang. Selanjutnya cetak adonan ke dalam loyang. Terakhir, taruh irisan pisang di atas adonan. Oke, siap dipanggang nih. Adonan dipanggang dengan api sedang yo. Pemanggangan cukup 15 menit saja sudah matang kok. Jangan lupa kalau sudah matang sebaiknya diberi jeda sebelum adonan dilepas dari cetakan. Kalau langsung dilepas kue bisa rusak loh. Nggak cantik lagi bentuknya. Wah, enak kayaknya nih. Aku jadi penasaran seperti apa manisnya cake pakai gula tumbuh. Ternyata kulit pisang bukan hanya berperan sebagai pengganti tepung, tapi juga membuat adonan empuk loh. Oh iya, manisnya adonan juga pas. Gula tumbuh emang paling cocok untuk bikin kue. Selain memberi cita rasa manis, juga sekaligus memberi warna coklat alami pada kue. Ye, monggo penasaran sama rasanya? Boleh dicoba resepnya di rumah ya. Kali ini aku berada di kaki Gunung Rinjani, tepatnya di wilayah Sembalun, Desa Sembalun Bumbung. Di dataran tinggi seperti ini, varietas sayur dan buah-buahan dapat tumbuh dengan optimal. Musim panen kali ini, aku membantu Kak Iga dan Kak Aya untuk memanen wortel di ladang. Di musim penghujan seperti ini, wortel yang dapat dipanen hanya berkisar antara 140 hingga 200 kg dalam sehari. Namun di musim kemarau, jumlah wortel yang dapat dipanen mencapai 2 kali lipat. Ukuran wortel pada saat musim penghujan seperti ini juga lebih kecil dari biasanya. Namun, karena sulitnya memanen di musim penghujan seperti ini, harga wortel pun melonjak 2 kali lipat.
Kak Iga dan Kak Aya ingin memanen wortel ini dan dijadikan sebagai campuran kue keciput khas Lombok. Kebetulan sekali ada sungai di dekat sini. Wortel yang kami dapatkan dicuci dulu sebelum diolah. Airnya dingin juga ternyata. Air ini masih jernih dari pegunungan. Wortel yang kucuci di sini pastilah segar rasanya. Wah, hampir saja wortel-wortel ini hanyut. Akan sayang sekali jika wortelnya hanyut begitu saja. Mengingat harga wortel di pasaran kini sedang melonjak. Wortel sudah bersih semua. Saatnya untuk mengolahnya menjadi kudapan yang enak. Untuk dijadikan olahan, wortel kuperas terlebih dahulu. Warna oranye pada wortel sering dijadikan sebagai pewarna makanan alami. Itulah sebabnya ampas wortel dan sarinya akan kugunakan untuk membuat kue. Kandungan wortel sangatlah banyak. Sayur ini juga merupakan makanan favorit bagi sebagian besar orang. Selain banyak untuk kesehatan mata, wortel juga baik untuk menjaga kesehatan janin. Bahkan, wortel ternyata dapat menekan kesehatan jantung. Sementara itu, Kak Iga dan Kak Aya menyiapkan bahan untuk pembuatan keciput. Kak Iga menyiapkan kelapa parut, sedangkan Kak Aya membuat adonan keciputnya. Adonan yang dibutuhkan untuk membuat keciput cukuplah sederhana. Hanya tepung ketan, gula pasir, dan juga telur. Semua bahan ini dicampurkan hingga merata. Kak, ini sari wortelnya sama ampasnya. Oh iya, makasih. Oh, ya Kak. Tolong siapin api ya, Dul. Oh, iya ya. Ampas wortel dijadikan campuran kue. Untuk melarutkan adonan, biasanya digunakan air biasa. Tapi kali ini, adonan ini akan ditambahkan dengan sari wortel dan juga ampasnya. Warna wortel cukuplah terang, sehingga adonan tidak perlu ditambahkan pewarna lagi. Keciput pasti akan berwarna cantik. Adonan diuleni hingga teksturnya menjadi kalis. Setelah kalis, adonan dibentuk memanjang seperti ini. Keciput bisa berbentuk bulat ataupun memanjang seperti ini. Agar tampilannya lebih cantik, keciput diberi taburan wijen. Hingga sekarang, keciput belum kehilangan eksistensinya. Selain pas disanding dengan teh hangat, kue ini pun marak disajikan pada saat hari Lebaran. Dul, ini kuenya sudah jadi. Oh, ya Kak. Nah, setelah semua adonan sudah dibentuk, saatnya untuk menggoreng adonan. Adonan harus digoreng dengan api sedang. Jika api terlalu besar, keciput justru akan terasa keras dan tidak renyah. Ketika warnanya sudah berubah kecoklatan, keciput sudah dapat diangkat. Kue keciput wortel pun sudah siap untuk disantap. Warnanya yang cerah menjadi daya tarik tersendiri. Tekstur kuenya renyah, dengan rasa manis dan juga gurih. Tekstur kelapa parut dan juga wortel menyatu sempurna.
keciput wortelnya. Kue ini cocok sekali untuk dijadikan kudapan saat senggang maupun hidangan bagi tamu. Dengan rasa manis yang enak dan juga banyak manfaat, keciput ini dapat menjadi solusi bagi anak yang sulit makan sayur.